kita harus bersuka cita pada malam hari ini atas Amin. kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai mesbah keluarga kita pada malam hari ini, saya undang untuk Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, malam hari ini kembali kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Amin. Terima kasih atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tak mampu hari ini. Amin. Tapi karena ada Tuhan dalam kami, maka Tuhan memberikan kami kemampuan Amin. untuk bersuka cita pada Amin. malam hari ini. Untuk bersyukur pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu. Ya, Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Urapi Amin. kami hari ini, Yes. urapi umat-Mu Amin. hari ini. Sehingga kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan-Mu mengalir bagi kami pada malam hari ini. Mengalir bagi umat-Mu. Amin. Oh terima kasih Yesus, Ya, terima terima kasih kasih. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Mari kita, haleluya. haleluya katakan Oh. amin. Siapa yang dikasih oleh Tuhan katakan Kita sama-sama dikasih oleh Tuhan, amin. Kita Amin. angkat pujian, ku kasih kau dengan kasih Yes. Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. katakan kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tujuh kanan kirinya ya. Ku kasih kau. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Terjalin mesra sekali. Semua saling Amin. mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lagi-lagi kita akan pujian ini, ku kasihi kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari pandang wajah. Kulihat di wajahmu Kemuliaan siapa? kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Katakan semua saling. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tapi lagi ku cinta keluarga. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling.
selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Katakan ada sukacita. ada sukacita. Yang bersukacita. Dalam Yesus Amin. ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Ada sukacita. ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus Ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam nama Dalam Yesus ada kesembuhan. ada kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Amin. Ada mujizat, ada sukacita. Amin. Dan pada malam hari ini kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian Ku Sadar Tak Semua. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Mari sama-sama katakanmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita akan puji diri besok. Ku sadar tak semua. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
padamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekalipun pahit yang kami jalani hari-hari, haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada untuk kami malam hari ini Tuhan. Kau ada untuk kami Yesus. Kami berterima kasih. Sekalipun kami tidak bisa berbicara-Mu. Oh Jesus, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Roh Kudus, Engkaulah penolong pengharapan, Engkaulah gunung batu kami. Memuji kami dengan roh-Mu pada malam hari ini. Memuji kami dengan roh-Mu malam hari ini. Kau layak Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Engkaulah kemenangan kami Tuhan, Engkaulah kemenangan Roh Kudus. Kau yang layak, Oh Kau yang Tuhan, layak disembah. oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, Haleluya, haleluya, kadang kami tidak kuat Tuhan, kami tinggikan, kadang-kadang kami lemah, tidak kuat menghadapi cobaan yang mari sama-sama Terima kasih Tuhan, terima walau ku tak kasih. dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, haleluya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, haleluya,
ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, dari lubuk hati kami, bahwa kami hanya memandang Engkau saja. Kami tidak pandang masalah persoalan yang kami hadapi. Kami tidak pandang di sekeliling kami. Karena itu semua akan menarik kami semakin jauh daripada Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kami beristirahat ya Tuhan, berfirmanlah Engkau sehingga kami tetap memandang Engkau dan mempunyai pengertian yang benar tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu memberi yang terbaik kepada kami. Sehingga apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini tidak membuat kami goyah, tetapi kami membuat semakin bersemangat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kami boleh kuat dan sampai ke tujuan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, urapi hambamu, urapi umatmu. Kami percaya lewat firmanmu kami dibangkitkan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang siap mendengar bahkan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Iya. Shalom. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya percaya kita ini sudah mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Kita mempersiapkan yang terbaik karena memang Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita ya. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasanya kita belajar firman Tuhan ya, dengan singkat saja, dengan sederhana saja, sehingga ada pengertian yang benar, ada hikmat Tuhan turun atas kita. Oleh karena itu caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita mendapatkan sesuatu yang besar pada malam hari ini, mari kita buka hati kita izinkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Kalaupun kita sudah melakukan firman ini, anggaplah ini satu peringatan, satu benteng ataupun satu rute yang harus kita ikuti, sehingga kita tidak pernah lari dari jalur. Amin. Ya? Apa itu? Oh iya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang cari-cari di YouTube karena memang kita punya laptop cuma satu di sini karena memang Timi pakai kuliah ya, jadi kita nggak bisa masukin YouTube ya. Berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian biar perlengkapan kita lebih dicukupkan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada yang cari-cari YouTube sampai nggak dapat ya. Tetapi besok pagi saya pastikan kita akan buat YouTube juga. Ya, karena Timi besok pagi bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita dengan satu judul, yaitu semakin berisi hendaknya semakin merunduk. Iya. Katakan semakin berisi Semakin berisi, merunduk. semakin merunduk. Iya, contohnya padi Bapak Ibu. Amin. Kalau yang ada isinya itu pasti begini dia, iya kan? Merunduk. Iya. Tunduk. Merunduk namanya, merunduk ya. Tetapi waktu dia kosong, dia langsung begini dia, iya kan? Langsung tegak dia begini. Itu artinya isinya tidak ada. Tetapi waktu begini dia, wah, semakin merunduk lagi, itu semakin berisi. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke, kita baca firman Tuhan dulu ya. Dari Ulangan 8 ayat 17 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Oh, haleluya. Ya, ini jelas dikatakan jangan pernah berkata dalam hati kita waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita memperoleh hasil dari apa yang kita kerjakan, jangan kita berkata ini semua karena kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh semuanya, menjadi kaya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas-jelas
ini satu peringatan kepada kita atau sebagai ayat yang akan membuat kita ke depan ini bisa berkata bahwa semua bukan karena kekuatan tanganku. Amin. 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 Haleluya. Tetapi siapa yang melakukan? Katakan Tuhan yang melakukan. Tuhan yang Amin. melakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang salah satu sikap atau sifat buruk ya yang tanpa disadari oleh kita ataupun kita sadari yang biasanya sering muncul dalam diri kita adalah sifat sombong. Iya. Ya, sorry, saya mau katakan ini sehingga Bapak Ibu boleh ambil maknanya, ambil pengertiannya untuk apa ini firman. Ini hanya untuk membatasi kita. Saya melihat orang-orang tidak ada yang sombong ya, khususnya jemaat-jemaat di Tuhan di tempat ini tidak ada yang sombong. Amin. Semua rendah hati, semua takut Tuhan, semua berkorban bunga buat pekerjaan Tuhan. Tetapi saya harus batasi Bapak Ibu Saudara sekalian karena kami setiap pagi, setiap malam, setiap saat berdoa agar Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tetapi sewaktu diberkati Tuhan tidak sombong, tetapi semakin merunduk. Amin. Tunduk otoritas. Amin. Amin. Haleluya. Puji Karena apa? Karena semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Oke, kekuatan kita, kepintaran kita. Ya. Apa yang kita lakukan memang itu adalah satu kebanggaan bagi kita. Tetapi jangan kebanggaan kita di atas daripada kebanggaan akan Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu sampaikan ini bahwa kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Jadi orang-orang sombong dibenci Tuhan. Ya, kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Artinya Tuhan benci dengan orang-orang sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, sifat inilah yang sering muncul. Iya kan, muncul pada saat seseorang berada di atas, berhasil dan diberkati, sifat sombong ini muncul. Haleluya. Puji Tuhan. Iya kan? Maka saat ini saya katakan ini perlu diingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ujian Tuhan tidak selalu berada pada masalah atau penderitaan saja. Jangan kita berkata kalau kita dalam masalah, dalam penderitaan, ini ujian. Ya, tidak serta-merta seperti itu. Tetapi terkadang bisa berupa berkat, kelimpahan atau keberhasilan, datang ujian dalam hidup kita. Makanya harus berhati-hati. Semakin diberkati semakin bersyukur. Iya. Semakin diberkati semakin tunduk. Amin. Haleluya. Semakin diberkati semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kau berkata sekalipun saya tidak berdoa, sekalipun saya tidak rajin beribadah, saya tidak taat melayani, saya diberkati Tuhan. Oke, saya setuju, nggak apa-apa. Itu silakan. Kalau itu pendapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang saya mau katakan hari ini adalah itu adalah sifat-sifat kesombongan. Ini dibenci Tuhan. Ya, banyak orang gagal dalam ujian berkat ini. Jadi saya bicara tentang berkat dulu hari ini. Ya, banyak orang gagal dalam ujian berkat. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Waktu Amen. engkau diberkati ataupun belum diberkati, hubungan yang intim dengan Tuhan tetap ada. Amen. Sehingga Amen. kita tahu bahwa semua pergerakan kita diawali dengan Tuhan. Sehingga yang kita lihat adalah perjalanan yang selalu membawa sukacita. Amin. Ketika hidup kita biasa-biasa saja, mungkin pas-pasan Bapak Ibu ya, kita sering berkata kepada diri kita bahwa ku mau setia sampai akhir. Ya. Iya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Wah, enak sekali pujiannya. Iya kan? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Iya kan? Waktu belum diberkati. Waktu belum dapat apa yang kita doakan, kita begitu setianya, kita begitu kusuknya memuji Tuhan. Ya, beribadah dengan sungguh-sungguh, wow. Begitu hidup kita diubah oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Perhatikan, kekayaan mulai bertambah. Ya, atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pelayanan kita berhasil, makin maju, ya kan? Mulai berubah sikap. Ini masuk dalam ujian Bapak Ibu Saudara sekalian. Berubah sikap menjadi sombong.
Iya. Merasa semua adalah hasil jerih, payah, dan kerja keras kita semata. Iya. Memang kita harus akui orang yang berhasil itu harus kerja keras. Harus mengeluarkan kemampuan sekuat mungkin. Memaksimalkan potensi yang ada. Itu memang persyaratan untuk berhasil, untuk sukses Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi waktu Anda dalam kesuksesan itu diberkati, pelayanan juga maju, mulai mulai muncul tadi apa yang Tuhan benci, yaitu kesombongan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Menjadi itu yang terjadi. Dan kita berkata bahwa kekuatanku, ya kan? Hasil kerja kerasku, sehingga aku bisa seperti ini. Ya, kita akui memang harus kerja keras. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa bukan hasil kerja keras, bukan karena kekuatan tangan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amen. Katakan amin, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di setiap kesempatan dari nada bicara kita mulai terlihat bahwa kita ini membanggakan diri sendiri, ya. Mulai menganggap remeh orang lain, ini yang salah. Ya. Penyakit sombong ini juga menjangkit dalam pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini kita lihat. Ya, mulai diberkati, mulai jarang berdoa. Mulai diberkati, jarang berkunjung. Mulai diberkati, kurang peduli dengan jemaat-jemaat. Ya, ini yang membuat menjadi muncul sifat kesombongan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dahulu ketika pelayanan masih biasa-biasa saja, ya, bila ada orang membutuhkan bantuan, sewaktu-waktu dipanggil, kita pasti datang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terus berusaha, kami sebagai Bapak Ibu Gembala terus berusaha di tempat ini menstabilkan pelayanan kami. Ya, tetap setia, tetap seperti awal. Memang kalaupun ada satu gaya hidup yang berbeda itu wajar. Itu wajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tidak pernah meninggalkan sebagai pelayan Tuhan. Tetap setia Bapak Ibu ya, karena kita menyadari semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan tangan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya, memang benar tanpa kerja keras orang tidak akan berhasil. Ya, catat ini, tanpa kerja keras. Bukan hanya doa saja, doa itu bagus ya, melayani bagus ya, setia itu bagus. Tetapi harus dibarengi dengan kerja keras. Maksimalkan kekuatan yang ada pada kita. Saya pernah sampaikan bahwa potensi dalam diri kita itu besar. Yang kita keluarkan baru sebagian. Ya, jadi keluarkan potensi yang ada untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Maka waktu kita mengeluarkan potensi kita, kekuatan kita, maka saya percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya dan kita akan melihat keberhasilan dan kesuksesan. Amin. Tetapi di akhir daripada kesuksesan itu, tetap kita berkata yang melakukannya adalah Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Makanya Tuhan. dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan demikian, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Perhatikan, Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh apa? Dikatakan memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya. Karena dia sudah berjanji, dia mengikrarkannya. Ataupun dia sudah menyatakan itu lewat mulutnya sendiri. Dengan perkataannya sendiri. Maka Amen. Tuhan tidak mungkin ingkar janji atas apa yang dijanjikan kepada kita. Amen. Haleluya. Puji Oleh karena Tuhan. itu Bapak Ibu Saudara sekalian boleh perhatikan di Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Ya, seorang yang punya hikmat yang luar biasa, dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, doa-doa kita juga bukan doa-doa yang muluk-muluk, bukan doa-doa yang direkayasa, tetapi biarlah kita berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh doa yang memang benar-benar disukai oleh Tuhan adalah waktu hari ini kita belum punya motor, mintalah motor.
Jangan langsung minta pesawat. Katakan amin. Amin. Tapi kalau kita sudah punya motor, kita minta mobil, itu lumrah, itu wajar. Artinya doa kita juga sesuai dengan kebutuhan. Amin. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang memang untuk kebutuhan kita, Tuhan jawab. Katakan amin. Amin. Kita butuh ekonomi kita diberkati Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, kesehatan kita diberkati Tuhan. Amin. Itu adalah satu kebutuhan, bukan sesuatu keinginan. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, pasti tidak ada kesombongan di dalamnya. Amin. Amin. Yang Anda semakin diberkati, semakin memberkati. Semakin diberkati, semakin rendah hati. Semakin diberkati, tunduk kepada otoritas. Gengsi itu juga kesombongan Bapak Ibu. Ya, kesombongan. Saya pernah ketemu dengan satu orang, ya. Waktu dia berbicara sesuatu keluhan dalam dirinya. Dan kita katakan harus begini, harus begini, harus begini. Ubah pola hidupmu. Tetapi tidak pernah berubah. Digengsi untuk mengakui, gengsi untuk mengubahnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya sudah. Orang yang berjalan sudah salah dan terus berjalan dalam kesalahan itu, dia pasti masuk jurang. Ya. Tetapi orang-orang yang membuka diri menerima apa yang diperkatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Waktu kita katakan ikut live, ikut doa, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan. Ayo usahakan waktumu ikut live, kita berdoa bersama-sama. Sekalipun dia mungkin pengusaha, mungkin saat ini sedang diberkati Tuhan. Saat ini hidupnya makmur, tetapi waktu dia mau ikut, saya percaya mereka akan diberkati dan semakin diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Puji Kami Tuhan. sebagai hamba-hamba Tuhan ini hanya alatnya Tuhan untuk mengarahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu tetap terkontrol hidupnya dan tetap terhubung dengan surga. Amin. Saya percaya hari ini atau malam hari ini semakin kita melakukan aktivitas kita pasti semakin diberkati Tuhan, karena ada rasa rendah diri dalam diri kita dan rendah hati tentang apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Artinya kita tidak menahan gengsi untuk mengubah hidup kita untuk sesuatu yang baik. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ya, semakin berisi semakin merunduk. Ya, contohnya padi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih daripada padi. Katakan, saya lebih daripada